mati, urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli. Para alim, para ulama yang sangat kita hormati dan kita takzimi, khususnya Syuriah PWNU mana di Riau, Kepri, Kepulauan Riau. Ini beliau berdoa ya. Sekeluru Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama wilayah Kepri, Rois Syuriah cabang Batam dan Tanfidiyah, seluruh Banom yang saya hormati. Ini alhamdulillah Harla NU ditemani kita semua oleh Pak Camat Sagulung. Oh nggih, Segulung. Oh apa Sagulung, sampeyan hati-hati karo Pak Camat iki. Macem-macem digulung. Gulung. Kowe medeni kok camate Segulung. Lurahe Tembesi. Pamen. Sampeyan digulung nganggo wesi buyar. Tua kau asa gulung pundi niki. Ora ndelok wesep ngoten niki sampean. Medeni iki desane iki Segulung Tembesi. Waduh laene. Nggih mo. Medeni iki. Anggota DPRD Batam Bapak Muhammad Rudi, Haji Aryon. Wah. Bolo kabeh, bolo. Lho Cak Nur kok rae ning tulisane ning ngene. Oh ngono, anggota DPRD Batam tak goleki Cak Nur kok ra nang nanti iki. Wah wis iki endi? Kok sampean iki salah nulis apa piye? Wong sesepuhe Ansor kok ilang iki piye iki critane iki? Sik tak goleki mbek iku alik. Lho iki malah petunjuk salat. Iki kita goleki iki ana. Pak Amir Syah, Pak Tapis Dobal. Dabal, ya Allah ngapunten. Pak Jamson Silaban, Cak Nur kok. Ora. Ah sampean iki gawat iki. Mosok ketuane ra eneng iki endi to iki? Sampean markabanan ya mulai. Wes. Baru ngadeg barang yo. Para rawuh, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, ini Harla NU yang ke 100 tahun. Hah? Ya ndak no. Ini tak 100 persis ini. Sama anu senengane tambah. Ibu-ibu itu kalau ngitung salah. 100 dihitung 103. Ya itu makanya suami kalau nggak pulang dihitung kemana. Pulang kantor jam 4, pulang jam 3, dibilang jam 12. Ya udah. Ini yang ke 100. Ya alhamdulillah, Harlah ke 100 ini, Masehi ini masih segini loh. Ini luar biasa. Karena apa? NU itu berat. Memikul masa lalu dan mengambil masa depan.
Al muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidi, masa lalu yang baik dan mengambil masa depan yang lebih baik. Jadi NU berat, masa lalu ya dipikul. Yang lain kan enak, udah nggak mikir masa lalu. Kalau masa lalu dikit bid'ah, udah enak. Nahdlatul Ulama ini adalah meneruskan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu ada semenjak zaman Rasul. Jadi Islam itu semenjak 571 Nabi lahir, 600 berdakwah. Semenjak itulah ada Islam. Nah, Nahdlatul Ulama ini meneruskan ajaran Rasulullah. Makanya Nahdlatul Ulama itu bungkusnya 1926, isinya sudah 14 abad yang lalu. Sama dengan Aqua. Aqua itu lahir tahun 1980. Tapi air yang dibungkus itu ada semenjak awal bumi. Ya. Sama kayak sampean menikah tahun 2000, tapi orang tua produksi sampean. Tahu tiba-tiba ketambahan musodik. Ya orang, oh bukan itu, bukan wong itu tambahan, nggak ada dalam zaman Rasul penambahan nabi itu. Musailamah ya al-kadzab. Banyak sekali nabi-nabi yang semuanya juga enggak lah itu nabi tambahan. Apalagi kalau di Jawa ada namanya Tukimin, ngaku jadi nabi. Nah itu sholawatnya yang susah. Shollallahu ala Tukimin. Wal yaumil akhir, dan kita selalu diajarkan tentang dunia akan berakhir, namanya kiamat. Lah cuman kadang ada orang yang menjelaskan kiamat itu sambil medeni, nakut-nakuti. Awas Dajjal, Amerika Dajjal. Terakhir sampai Gus Dur dibilang Dajjal. Ya sudahlah, itu orang bayangke Dajjal itu sesuai dengan pikirannya masing-masing. Nah, yang paling rajin bicarakan kiamat itu Hizbut Tahrir. Ajaran khilafah yang dibikin oleh Taqiyuddin An-Nabhani ini rajin bahas kiamat. Sampai pernah nakut-nakuti orang Indonesia sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Pas kebetulan hari Jumat itu tanggal 15 Ramadan. Tanggal 15 Ramadan hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Tawakut semua. Akhirnya pada iuran, jual rumah, jual apa, kemudian diserahkan ke panitia hari kiamat. Begitu hari Sabtu gak jadi. Ya, dan mengajarkan itu ada semenjak zaman Rasulullah. Ya zuhur ya tetap 4, asar tetap 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, enggak kok terus saking semangatnya terus asar jadi 6 itu ya enggak ada. Semua sama kok. Ya, waktu dia zakata dan mengajarkan mengeluarkan zakat sama, zakat mal. Cuman kita hanya sampai punya kemampuan zakat fitrah, zakat yang lain kadang kita nggak bisa ngitung, ya sudah. Yang pinter ngitung zakat fitrah. Terus yang diajarkan berikutnya adalah puasa. Sama aja besok bulan depan Ramadan puasa. Cuman ada yang milih puasa itu tengahnya tok, depannya tok, belakangnya tok, tengahnya bolong. Ya ada yang begitu macam-macam. Kayak puasa. Loh kan sama. Wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi
sabila. Ya sama hajinya ya tetap ke Mekah, nggak ada. Terus haji ke Pulau Penyengat itu ya nggak ada. Atau orang Jogja haji ke Parangtritis juga nggak ada, walaupun sama-sama Padang Pasir. Artinya bahwa yang dipikul oleh Islam Nahdlatul Ulama sama apa? Meneruskan ajaran yang sudah ada semenjak zaman Rasulullah itu. Nah, hanya saja itulah ajaran ini untuk manusia. Lah manusia itu ada tempatnya, ada waktunya, ada sukunya, ada bangsanya. Jadi itu yang membuat manusia berbeda-beda. Dan iki kiai disambut-sambut ke sampai Romo Suryo sambutan aja berhenti gara-gara nyambut saya. Karena sampean ngerti kiai. Jadi aman kalau di sini. Ada yang jiwet tadi itu malahan. Wah ya karena ngerti kiai. Nah, berbeda halnya dengan daerah yang tidak pernah kenal kiai. Misalnya pedalaman Irian gitu. Saya datang ke sana nggak mungkin dianggap kiai, pasti dianggap tim pemburu babi. Ya karena dia nggak pernah dikenalkan dengan kiai. Makanya Rasul selalu berdoa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Saya Allah tunjukkan umatku karena umatku gak ngerti Nabi. Itu. Nah terus akhirnya Nabi ini punya teman, berdakwah, punya teman, ngajari orang Arab. Makanya bahasanya bahasa Arab, makanan yang diajarkan ya orang bahasa Arab, makanan Arab. Nah orang-orang ini yang ikut Rasulullah disebut sahabat, walladzina ma'ahu ya sahabat. Makanya murid ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujadai yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Nah ini sampai selesai di sini. Jadi akhirnya rekonsiliasi. Yang tadinya nolak jadi muslim, akhirnya rukun. Yang nggak mau ya nggak apa-apa, lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak kemudian digebuki semua orang Islam, enggak. Yang nggak mau ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Zaman Rasul. Makanya Rasul juga menghargai karena Nabi Muhammad ini nabi terakhir. Nah sebelum Nabi Muhammad ini ada nabi-nabi yang banyak, yang juga punya umat. Nah ketika Nabi Muhammad jadi nabi, followernya Nabi Musa juga nggak mau ikut Rasulullah, namanya Yahudi. Subscribernya Nabi Isa yang nggak mau ikut, namanya Nasrani. Nah jadi ya sudah, akhirnya ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, ya sudah. Tapi rukun hidup bersama dalam piagam Madinah. Makanya masyarakat yang ditinggal Rasulullah itu rukun, saling menghargai, saling melengkapi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Kalian semua adalah para pemimpin di levelnya masing-masing, maka kalian boleh tetap berbeda-beda, tapi ayo hidup saling bertanggung jawab. Maka Rasulullah menerapkan konsep ra'iyah. Nah itu akhirnya jalan, rukun jadi satu ya, berdagang bersama. Sampai akhirnya masyarakat Madani atau masyarakat Madinah jadi percontohan di sana. Karena Rasulullah nak jadi nabi mendapatkan sumpah dari Allah. Apa? Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buatin, ini simbol Nabi Nuh. Wazzaitun sumpah Allah untuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinin sumpah Allah untuk Nabi Musa. Nah sumpah Allah untuk Nabi Muhammad itu apa? Wa hadzal baladil amin. Dan ciptakanlah keamanan bangsa dan negara. Loh ini yang kadang kita lupa, bahwa Rasul disumpah Allah itu untuk menciptakan keamanan bangsa dan negara. Baladil amin. Karena apa? Rasul itu jadi nabi, itu nabi terakhir ketika manusia sudah berbangsa, bersuku-suku. Kalau Nabi Adam jadi nabi, manusia baru 2.
Urusannya baru urusan I love you. Makanya keributannya hanya keributan tentang perjodohan Habil Qabil. Kan masih primitif. Wong Qabil ngubur adiknya aja nggak ngerti caranya, masih kuno. Ini zaman kuno itu. Nabi Idris baru pakai baju, makanya Nabi Idris dikenal sebagai penjahit. Nabi Nuh kapal baru satu, makanya ketika ada banjir mati semua, wong kapalnya satu. Akhirnya manusia pinter, kalau banjir lagi biar nggak mati bikin galangan kapal. Oh, manusia itu pinter. Lah iya, zaman Nabi Ibrahim orang digigit nyamuk mati. Akhirnya manusia punya pengalaman, dia bikin pabrik obat nyamuk, mulai dari cap kingkong sampai autan, sehingga sekarang nyamuknya disemprot baygon mate. Zaman Nabi Sulaiman itu masih pakai jin, bikin bangunan tinggi pakai jin. Ya, yang ngurusi cintanya Nabi Sulaiman sama malaikat, sama Balkis itu jin. Makanya kakek-kakek kita dulu kalau urusan bangunan angkat tinggi masih pakai jin. Tapi ngurus jin itu ribet. Pakai wedhus kendit, pitik cemani. Ribet, akhirnya manusia bikin kren, bikin bulldozer, cukup kasih minum solar beres. Loh, manusia kan berkembang. Zaman Nabi Sulaiman yang ngatur cinta dengan Balkis itu jin. Kita dulu masih pakai kalau jatuh cinta, pakai jin juga. Bawa menyan cari pohon sunama tekat jajiku jaran goyang I love you. Duh. Tapi jin cinta itu ribet. Kembang setaman, kembang kantil, repot. Udah cari tempat gelap cokoti nyamuk. Akhirnya manusia daripada ngurus jin cinta ribet, akhirnya cinta tumbuh bersama Pajero Spot. Duh. Duh. Manusia ini berkembang loh, jadi jangan dikira. Makanya sampean ini Nabi Isa umatnya lepra mati, akhirnya manusia berkembang bikin obat lepra. Sekarang lepra suntik 3 kali sembuh. Loh, manusia itu berkembang, jangan dikira manusia itu statis. Makanya banyak jin pensiun. Loh, jin pensiun. Saya ini punya ilmu yang dulu sering dipakai Banser itu. Kalau bulan Suro datang ke rumah, Gus gimana caranya tempiling mati gitu. Ada, saya punya ilmu itu. Pakai batu, pok, pecah itu. Gara-gara itu saya ditangkap di Singapura itu. Saksinya banyak lah, itu gareng itu. Saya diinterogasi di Singapura 2 jam. Gara-gara video saya ngisi Banser itu. Bohongan itu, lain. Itu gareng itu yang awal saya sama Sukat, mana Sukat? Dikawal saya, ditunggu 2 jam gak keluar-keluar. Mate ini bedil lagi caranya saya. Akhirnya saya lama diinterogasi, nggak bisa, ini pengisian, ini kesaktian, nggak ada, apa kamu ini. Akhirnya saya ingat satu kalimat yang akhirnya buat saya selamat. I'm sorry mister, I'm magician. Saya tukang sulap katanya. Kamu nggak ngomong dari tadi katanya. Dia paham kalau tukang sulap. Ya tapi kenapa kamu nggak tembak saya katanya. Enggak, karena dalam deteksi saya kamu bukan penipu katanya. Oh iya, lo kene kono ora ngerti coba.
Oh, ini sekarang anak sekarang itu dipelet nggak mempan, disuwuk ra mempan. Kenapa? Orang deweton. Duwene angkatan. Dunia berubah, jadi sampean jangan dikira dunia ini cepat berkembangnya. Makanya jangankan yang lain, Tuhan aja ada yang expired kok. Loh, Tuhan itu di depan manusia pernah berkuasa, habis itu expired, habis masa berlakunya. Ada Tuhan Ra, itu menguasai Mesir berapa ratus tahun itu, Fir'aun itu. Tahu-tahu expired, tidak ada lagi yang nyembah. Ayo, jadi jangan sembrono, NU juga harus hati-hati, jangankan organisasi. Tuhan aja yang expired, dan main hati-hati. Zeus, Tuhan Zeus itu menguasai 2/3 dunia zaman Alexander Agung. Tuhannya orang Romawi. Tuhan Zeus itu yang menikah sama Hera, punya anak Hercules itu loh. Loh itu expired, gak ada yang nyembah sekarang. Jangan dikira. Zoroaster, Tuhan Ahriman sama Ahura Mazda, Tuhan terang, Tuhan gelap. Enggak ada yang nyembah. Pensiun gerhana, orang sudah nggak ada yang takut sekarang. Majusi, penyembah api, akhirnya api juga nggak ada yang nyembah sekarang. Padahal dulu dalam film Tuliongto, kesatria dari Pulau Persik, itu lawannya adalah ini apa, Tio Buki itu, penganut ajaran apa, api. Nah itu berhenti. Penyembah api pensiun gara-gara Raja Majusi yang terakhir namanya Rustum masuk Islam. Masuk Islam si Rustum ini mengambil menantu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain diambil menantu sama si Rustum itu, yang kalau di Jawa dikenal dengan nama Rustam. Ya, itu Rustum. Tapi api Majusi itu biasanya ditaruh di bangunan tinggi sekali, kasih api atasnya. Bangunan api itu namanya manaro. Maka begitu masuk Islam, apinya dibuang, manaronya taruh depan masjid. Sampai Batam namanya menara. Jadi menara itu sumbangan Majusi itu, jangan kira. Mbok pikir itu Masjid Madinah dulu ada menaranya, nggak ada. Masjid ada menara itu sumbangan adalah dari Majusi, dari Parsi yang sekarang Iran itu loh. Itu kakek buyutnya menyembah api. Makanya mereka pinter bikin kembang api. Makanya bikin rudal sampai sekarang ya jago dia. Makanya Israel kapok nantang Iran, kapok dia. Dia apa, Iron Dome-nya itu atau pelindung udaranya itu sanggup menahan 300 rudal. Jadi kalau diserang 300 rudal, Mas tahan, nggak ada masalah. Nah selama ini kalau cuma 5-6 rudal aja nggak, ya tahan dia. Sama Iran sekali kirim 1.200 rudal, modar deh, plong, pingsan dia loh. Ini negara Tuhan. Sekarang coba nggak usah jauh-jauh, manusia itu cepat. Apa ini di sini? Ketua Tanfid ini, ketua Tanfid. Yai Zainuddin ini. Sekarang usia berapa Kiai? 50. Berarti gagah-gagahnya pemuda Kiai Zainuddin itu tahun 90. Tahun 90 ke bawah. Nonton TV itu sekampung satu TV. Iya kan? Kita pengen tahu Afrika, nunggu flora dan fauna. Udah ditunggu sehari, yang keluar Pak Murdiono sama Pak Harmoko. Itu TV dari gelanggang ke gelanggang. Bangga sekali kita lihat TV. Ini belum 30 tahun, TV hilang sekarang. Mana TV? Gak ada. Wartawannya pensiun, reporternya pensiun, gak ada. Radio, kita sampai ditempeling bapak kita gara-gara dengerin Brahma Kumbara. Iya kan? Mantili, awas kakang gitu. Tahu-tahu sekarang radio hilang. Banyak sekali yang kita udah lewati dan tahu-tahu hilang gitu. Nah, yang paling hilang, yang kaget itu satu. Dulu kalau kita rindu pada kekasih tahun 90-an ya, kita pergi ke pasar, cari kertas warnanya pink. Baunya bau mawar, jangan bau melati, itu bau gendruwo. Nggih mo,
Romo Suryo ini ngalami. Terus mulai menulis dengan tinta biru. Cintaku mengharu biru. Jangan sampai keliru tinta merah, putus. Dear kekasihku, untukmu kekasihku, aku merindukanmu malam hari ini. Mohon maaf ku tinggalkan kau merantau di Batam. Demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Itu dulu pasti begitu semua. Kiai Zainuddin juga sama semuanya. Beliau Rois Surya ini juga sama aja. Semua sama. Ketua MUI sama lah. Di malam-malam yang gelap seperti ini, seiring desau angin yang semakin menderu, rasa rinduku semakin berat. Dan setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Dulu kan begitu. Perih kekasihku. Kalau kata penyair, inilah yang disebut kau tusuk di sana, berdarah di sini. Ini pendekar syair berdarah soalnya. Ya. Dan ketika aku merindukanmu semakin rindu, aku kaget. Kenapa yang muncul wajah bapakmu? Ampun itu kan panjang gitu. Tapi aku tahu malam hari ini kau pun merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Ya, dan di sebelah rumahku ada lagu Isabella. Aku takut karena itu lagu tentang putus. Tapi aku yakin kalau ada orang tuamu mengatakan akan yang ada melamarmu, kau pasti mengatakan tidak ayah. Aku hanya merindukan Mas Suryo. Pasti itu semua ngalami, yakin nggak? Ngalami semua. Maaf kekasihku, habis kata-kataku. Cendrawasih burung ilian. Terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas kan? Kita ngalami ya. Terus ke kantor pos cari perangko didilet templekno. Lu coba. Itu tahu-tahu belum 30 tahun hilang, nggak ada. Surat cinta nggak ada, apa-apa nggak ada, Pak Pos hilang. Semua cinta sekarang hanya butuh foto dari samping. Kalimatnya juga nggak panjang, tinggal mah. Loh, semua ngalami itu manusia hari ini. Tahu-tahu hilang. Flora dan fauna hilang. Kalau mau lihat Afrika sekarang tinggal pakai HP. Kucing Afrika keluar. Ada yang iseng bokong India keluar itu. Jadi manusia baru loh. Makanya di zaman Rasulullah, ini sekarang ini ya. Ini kita kilas balik karena ini harlah NU. Tenang aja, jangan ke susu. Jangan ke susu pulang, ini adalah NU ya. Nabi Muhammad itu lahir tahun 571. Kelahiran Nabi itu ketika dunia sudah rame. Tahun 300 kita sudah punya kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 350 di ujung kulon Sunda sudah berdiri kerajaan Salukan Negara. Ya. Tahun 400 berdiri kerajaan Tarumanegara. 500 berdiri kerajaan Kalingga. Di sini kerajaan Pak Sriwijaya sudah berdiri tahun 600. Tahun 700 di Palembang berdiri kerajaan Sriwijaya yang membuka universitas terbesar dunia namanya Nalan. Jadi Cina dinasti Qin, dinasti Tang sudah berdiri, Persia, semua sudah hidup semua. Makanya tantangan Rasul menghadapi bangsa, menghadapi suku, menghadapi agama. Maka ketika jadi nabi mampu tidak membuat kerukunan antar suku, antar bangsa, antar agama, maka dibuktikan oleh Rasul di Madinah. Untuk apa? Membentuk prototipe masyarakat baru yang antar suku, antar agama bisa hidup. Ya ayuhan nas, manusia, Nabi Adam, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, Adam Hawa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Itu mulai Nabi Ibrahim. Lita'arafu itu zaman Nabi
Muhammad harus saling mengenal, makanya sumpahnya wahadzal baladil amin, demi keamanan bangsa. Dan untuk apa? Menjaga manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini baik, harus dijaga. Nah, karena dia harus dijaga biar lebih sempurna kebaikannya, kasih iman, maka biar tidak rodatnahu asfala safilin, dikasih amanu wa amilus lihat. Makanya orang bagaimana melindungi manusia, melindungi agama, caranya membentuk bangsa dan negara yang aman. Makanya Rasul bentuk itu. Sampai akhirnya Rasul meninggal. Ketika Rasul meninggal, terus kemudian ayat itu diteruskan. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam digambarkan seperti tanaman, maka semenjak itu Islam keluar dari jazirah Arab, ditanam. Ada yang bergerak ke Cina, nanam di Cina, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang bergerak ke Afrika, sahabat Bilal, sahabat Salman. Ada yang bergerak ke Eropa, namanya Tariq bin Ziyad. Semua bergerak untuk nanam. Sampai akhirnya sekitar tahun 1200 sampai di Samudra Pasai. Yang mendirikan kerajaan Pasai namanya Sultan Malikus Soleh, punya penerus Sultan Malikud Dhohir. Nah, ini menanam di sana sampai akhirnya nggak mau masuk ke Nusantara, kesulitan. Karena yang datang ke sana para saudagar, kesulitan karena apa? Nusantara sudah punya agama, agamanya Hindu. Agama Hindu, otoritas agama itu berbeda dengan otoritas negara. Otoritas negara berbeda dengan otoritas pegawai. Otoritas pegawai berbeda dengan otoritas pekerja. Yang punya otoritas agama kastanya Brahmana. Yang punya otoritas kekuasaan kastanya Ksatria. Yang punya otoritas pegawai Waisya. Yang punya otoritas petani pedagang namanya Sudra. Makanya ketika Islam harus menembus orang Hindu, nggak bisa kalau saudagar, karena saudagar itu Sudra, pedagang itu Sudra. Makanya kemudian yang bisa mengimbangi Brahmana itu wali. Itulah makanya dalam ilmu pengetahuan kita punya sejarah, ada Islam disebarkan saudagar tapi mentok, yang akhirnya menembus Nusantara adalah para wali. Berbeda kalau ke Cina saudagar, kalau ke Eropa panglima perang, kalau ke Afrika sahabat Bilal Salman, ke sini para wali untuk ngimbangi Brahmana. Nah, ini eksklusif karena para wali yang mengembangkan. Wali itu kalau mau mengembangkan Islam nanem nggak rumit. Makanya kayak di Jawa, karena wali nanem kazar'in, maka yang keluar adalah tembang lir ilir tandure wusu tandur, karena zar'in itu tanaman. Lah begitu nanem, manusianya beda, tanahnya beda. Yang ditanam Rasul harus disesuaikan dengan yang ada di sini. Sunnah-sunnah mulai berubah. Yang tadinya di sana salah satu sunnah itu jenggot. Begitu masuk sini ketemu bangsa yang nggak punya jenggot, karena rasnya beda, bukan ras Semit tapi ras Mongoloid, nggak punya jenggot. Maka ulama sini tidak terlalu mempersoalkan jenggot. Iya, nggak ribut. Ya kalau kamu suka jenggotan ya panjangin, kalau nggak suka ya potong aja, nggak apa-apa, cuma 12. Akhirnya nggak bisa disebut jenggot, malah koyo-oyote untu. Nah, ya, makanya ulama dulu nggak terlalu membahas masalah jenggot. Di sana salah satu sunnah Rasul itu makan 3 jari, karena yang dimakan kurma. Sampai di sini ketemu soto. Tidak lagi kemudian membicarakan makan 3 jari. Loh, mulai berubah beberapa hal yang tadinya bisa berlaku di sini susah.
Di sana orang pakai jubah. Begitu sampai sini nggak bisa karena di sini bercocok tanam, nanam padi pakai jubah ya bulat. Akhirnya yang tadinya jubah disebut baju sarung. Yang paling ekstrim itu ketika puasa diterima oleh orang Siberia. Masalah kalau puasa itu dari terbit sampai tenggelamnya matahari, orang Rusia di ujung Siberia nggak bisa menjalankan puasa seperti itu. Karena siangnya 3 bulan, malamnya 3 bulan, mate sana kalau puasa seperti itu. Sholatnya enak, 3 bulan cuma sekali. Loh, mulai masalah. Rasul di sana korban pakai unta, sampai sini nggak ada unta. Maksa korban unta ditangkap polisi, wong nyuri untanya kebun bina. Mulai berubah, jadi ulamanya mulai geser. Gimana caranya? Ayo, mulailah berubah. Yang tadinya di sana ada, mulai bahas binatang di sana enak, masih unta, masih sapi, masih domba. Sampai sini tambah terenggiling, tambah lowo, dimakan semua sampai undur-undur dimakan sini loh. Gonggong. Iya kan? Macam-macam kiainya harus lebih pinter karena yang ditemui semakin banyak. Agama yang di sana cuman Hindu, cuman Nasrani, Yahudi, Islam. Sini tambah Hindu, tambah Buddha, setengah Islam, setengah Hindu, setengah Buddha, banyak di sini. Buah-buahan di sana yang dibahas masih sama, masih seputaran kurma, delima, jeruk. Sampai sini tambah kesemek, durian, jengkol, wah tambah macam-macam, cipluan, tambah banyak kita nggak bisa ngitung. Hantu yang tadinya di sana cuman syaiton sama jin, sampai sini tambah beranak pinak, gendruwo, wewe gombel, suster ngesot, tambah banyak sampai mak lampir, gerandong, komplit di sini. Jadi akhirnya cakrawala berpikirnya umat harus lebih terbuka karena apa? Yang ditemukan di Nusantara ini macam-macam. Akhirnya para wali ketika ketemunya macam-macam, lah wali ini kan kebiasaannya cuma satu, download. Jadi kalau pengen melakukan sesuatu ya akhirnya download program. Dunia ini kan ada program utamanya, blueprintnya ada, catatannya ada, namanya Lauhil Mahfud. Orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora, nah orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Pusat segala data itulah kita punya Lauhil Mahfud. Itu gambar langit itu ada semua, apa sampai mau jatuh tanggal berapa, hari apa, ada catatannya semua. Nah itu, nah manusia itu pernah didaftarkan di situ, di cloud itu. Sampai pernah diregistrasi, alastu birobbikum. Kamu ingat gak kalau nanti sampai di langit ke satu yang namanya bumi, kamu ingat kalau aku ini Tuhanmu? Kita jawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, ya aku jadi saksi kalau engkau Allah. Fanfukhur ruh, maka ruh kita dikirim ke sini. Terus dimasukin casing sini, dibikinkan casing. Siapa yang bikinkan casing? Bapak kita masing-masing. Maka ini kan bukan manusia, ini bungkusnya manusia. Makanya wajahnya beda-beda tergantung pabrikannya. Kalau pabrikan Afrika ya hitam gosong kayak kopi. Kalau pabrikan Cina ya tembem-tembem sipit. Nah kalau pabrikan Arab tinggi besar keriting. Pabrikan Eropa tinggi besar rambutnya merah. Pabrikan Batam ya kecil-kecil pesek-pesek gini. Maka kalau yang produksi pesek ya tergantung galangannya ya pesek. Yang produksi kok hitam ya keluarnya hitam. Nah kalau yang produksi cantik sama ganteng ini keluarnya inilah. Manusia ini punya chip yang bisa berhubungan dengan pusat data. Makanya manusia ini bisa download. Makanya wali-wali itu kalau pengen sesuatu download, langsung duduk qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Langsung ya Allah ya Allah ya Allah download. Makanya wali-wali itu paketannya besar. Ya wali itu paketannya besar. Makanya karena wali paketannya besar, hati-hati sampean.
Begitu macam-macam sama wali, dihack sampean mate. Lah ya, wali. Nah, sampean nggak punya paketan, kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah makanya manusia ini punya chip yang ada di dalam diri kita, namanya roh atau nyawa. Nah, langit ini, ke laut ini punya paketan. Paket Al-Quran, paket sholat, termasuk sampean dikasih paketan, rezekinya sekian, istrinya nanti ini jodohnya, nyawanya sekian. Kalau paketannya habis ya kik, udah selesai. Loh, maka manusia itu kan seperti handphone. Handphone itu masih hidup karena punya kartu yang terhubung dengan satelit. Satelit punya paketan yang diambil oleh provider. Makanya handphone itu melakukan apapun catatannya ada karena terhubung dengan satelit. Jejak digitalnya ada, sama kayak manusia melakukan apapun catatannya ada karena kita punya hubungan dengan cloud itu. Loh, makanya handphone itu bisa kirim foto, kirim gambar sesuai paketan langit. Yang penting punya wifi. Kalau nggak punya wifi, kita pakai wifi gratisan .co.id, pergi ke warung. Nah, makanya manusia itu bisa kirim paket Al-Quran, saling mendoakan, kirimi Fatihah, kirimi Yasin. Kalau punya paketan, kalau nggak kita nggak punya paketan, cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Ya wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Namanya tawasul. Tawasul itu wifi gratisan. Makanya kalau kita mau kirim doa ila hadratin nabiyil mustofa, ini by name by address ini. Jelas ini. Wa ila jamil anbiya wal mur. Ini wifi gede-gede. Wa ila jami auliya illah, wali-wali Allah, tapi kita nggak ngerti posisinya di mana. Minal masyariq ila magharibiyah. Belang timun, belang barat, fi barriyah wa bahriyah, daratan lautan, kita nggak ngerti itu di mana. Ya udah, koordinatornya yang kita suruh ngurus. Wa ila hadrati sultanul auliya Isya Abdul Qadir Al-Ji. Nah, ini baru kita mau kirim semua. Wa ila jami abaina ummahatina masyayikhina wa jaddatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Al-Fatihah. Serit. Nyampe apa enggak? Ya nyampe. Wong pakai wifi-nya Nabi. Makanya ada yang bilang, masa Fatihah dibagi? Enggak nyampe. Kata siapa? Jangankan Fatihah, sepak bola aja nyampe. Yang nonton satu orang naikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya Fatihah bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah, ini ilmu, makanya kita punya tradisi itu. Nah, wali-wali ini download. Gimana caranya menanam Islam di Nusantara? Makanya akhirnya ditanam dengan cara sini. Makanya ya sudah, syahadat ya ditanam dengan cara sini. Akhirnya jadi saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, pakai bahasa sini. Sholat ya ditanam dengan cara sini. Orang sini kalau diajak sholat zuhur masih enak di sawah, masih enak bekerja karena hawanya tidak terlalu panas. Maka akhirnya ketika jam 12 dipanggil sholat zuhur, dia masih di ladangnya masing-masing. Akhirnya kiainya ngalah karena belum pada datang, sholatnya mundur setengah dua. Udah biasa sambil nunggu Robana ya Robana, pujian itu sambil nunggu. Karena apa? Jin setan itu paling takut dengan Robana ya Robana dzolamna. Karena itu wiridannya Nabi Adam, selamat dari godaan iblis. Maka ayat itu dibaca, iblis pasti lari. Oh ya ini rambu-rambu, pergi dia. Nanti kalau sudah dibacakan itu sudah mulai datang 1-2, tapi nggak masuk masjid, masih merokok depan masjid, kiainya capek. Makanya di Jawa ada pujian tombo ati, wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Begitu nggak masuk kiainya mulai marah, diuruki anjang kayak jeriantal kau mulai berbeda ya. Terus orang sini kalau diajak sholat itu bisa, takbirnya bisa ya kan, Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya
Tapi orang sini matanya nggak bisa diajak sholat. Setiap sholat Allahu Akbar, bu sarungnya bolong. Nggak bisa, kupingnya Allahu Akbar, ada ting ting bakso. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lama ini. Iki suwe iki gue yakin. Suwe. Lah karena orang sini matanya nggak bisa diajak sholat, kupingnya belum biasa diajak sholat, akhirnya kiai sini kalau takbir nggak aneh, aneh nggak pakai Allah Akbar. Kalau itu yang dipakai, yang di belakang lihat loh imamku nyetop popo daripada ganggu. Makanya kiai sini Allahu Akbar. Kiai sini nggak pakai yang sholat Allah Akbar terus kakinya gerayang-gerayangi gitu. Nggak make karena orang sini jangankan digerayangi, waktu disenggol lain jingkat itu loh. Ini makanya kiai sini kalau sholat juga napa pendek, jangan panjang-panjang kok ngomel. Ya Allah, aku kudu ngising suwene. Lah ya, nanti kalau sholat kepanjangan, makanya kayak tarweh cepet terus banyak. Karena orang sini itu kalau diajak sholat susah, makanya kalau Ramadan lagi semangat diajak tarweh yang 23 witir itu. Ada yang 8 nggak apa-apa, tapi kalau orang NU milih yang 20. Kalau 20 atau witirnya 2 witirnya 3. Kenapa milih yang itu? Lebih aman. Kalau besok di akhirat yang benar 8, kita masih punya sisa 12. Nah kalau besok dia di akhirat yang benar yang 20, yang kurang 12 mau cari di mana? Nah, aman aja. Terus habis sholat dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa pakai gedek-gedek? Orang sini kalau nggak digedek-gedek tidur turu. Kenapa bunyi dikirnya? Orang sini biar kalau nggak bisa baca, dengar menirukan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah kalau kiainya cuma meneng gini dak. Mau coba mbah buh. Lah itu makanya enak di kampung-kampung akhirnya semua bisa berzikir karena kiainya bunyi. Loh itu kan pelajaran. Zakat tidak bisa lagi seperti Rasulullah pakai khintoh atau gandum, mulai pakai beras, pakai jagung. Dan gitu berbeda lagi puasa. Puasanya orang Arab khusyuk. Kenapa? Karena keluar rumah lihat padang pasir nggak tergoda. Orang sini keluar rumah lihat air, lihat jambu, lihat makanan, nggak khusyuk. Daripada kamu nggak khusyuk tidur aja. Akhirnya terkenal sekali naumuso imin ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya kalau puasa tidur terus. Akhirnya begitu waktunya kiainya nyari, santrinya pada tidur. Akhirnya daripada nyari satu-satu susah, akhirnya beli mercon. Akhirnya dar untuk bangunin yang molor. Nah itulah maka kalau ada mercon nggak usah dilarang. Itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Tuh, ini bagian dari itu. Kalau bom ya dilarang. Terus malam karena tidurnya nyenyak pakai tuk-tik sahur. Kecapean ya sahur ora sahur sak karepmu. Sahur enggak sahur sak karepmu loh ya akhirnya gitu. Habis puasa halal halal karena orang sini punya entok kadang nelek neng tanggane. Anaknya suka ngelempari jambu tangganya akhirnya halal halal. Lu ini kehidupan puasanya masih sama. Haji juga masih sama, masih ke Mekah. Tapi orang sini sebelum ke Mekah takut keliru karena jaraknya jauh. Makanya apa? Nempel gambar Masjidil Haram dulu. Setelah itu latihan di alun-alun Batam, Ka'bahnya palsu, manasik, labbaik Allahumma hajjan. Niatnya bener, Ka'bahnya triplek. Habis itu diantar orang sekampung pergi ke asrama haji. Yang ke asrama yang haji yang nganter ke kebun binatang atau ke tempat rekreasi. Ya itulah Islam Indonesia, jadi nggak ribet. Nah proses itu akhirnya berjalan. Misalnya terus kayak saya karena di Indonesia
Akhirnya bukan lagi syaikhun, tapi dipanggil kiai di Jawa. Di sini dipanggil ustadz, di Jawa kiai. Kiai juga harus terima, karena kiai di Jawa itu nggak cuma manusia. Ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, keris Kiai Sengkelat. Enggak, di rumahnya Romo Suryo ini kerisnya banyak kiai semua itu. Iya kan, tilmidun muridun santri, karena sebelum Islam datang orang yang belajar sastra disebut santri. Maka pondoknya pesantren, musola langgar, Allah pangeran. Nah ya biasa aja, sholat sembahyang ya sama lah kayak sekarang. Mindi, ini mindi. Tapi ini telat datangnya, makanya mindi di sini disebut aqua. Orang beli aqua keluarnya mindi, nggak apa-apa. Karena yang datang pertama aqua, yang datang pertama Honda, makanya di sini RE King disebut Honda. Yang datang pertama itu Sanyo, makanya Shimizu nasional disebut Sanyo. Yang datang pertama ke sini Softtek, makanya walaupun beli bilangnya beli Softtek. Itu biasa aja. Bungkus pertama yang bagus zaman lebaran itu Kongwan, jangan kaget dibuka isinya rengginang lah ya. Orang harus paham tipologi Islam Nusantara, isinya tetap sama, cuman cara bungkusnya beda lah. Kenapa di sini pakai bungkus? Ya karena di sini kalau nggak dibungkus ya bubar. Orang Arab kalau minum air zam-zam langsung di sumbernya. Kalau sampai sini nggak dibungkus ya nggak nyampe sini. Bungkus agama itu adalah untuk menyelamatkan agar nggak hilang di jalan. Makanya yang nggak pakai bungkus dikit-dikit bid'ah, ya lama-lama pusing dia. Nah itu makanya ajaran itu dilakukan oleh para wali. Akhirnya begitu ajaran itu mulai masuk, yang dipikirkan para wali adalah bagaimana menyatukan agar manusia yang berbeda-beda, yang sudah bisa Islam dan belum Islam tetap bersatu. Ini bagaimana? Karena sebelumnya di sini sudah mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Maka akhirnya diberlakukan konsep hidup seperti zaman Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin harus hidup saling tanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep itu bernama ra'iyah. Maka konsep ra'iyah diberlakukan di Nusantara. Ra'iyah itulah yang akhirnya menjadi istilah hari ini rakyat. Ya. Jadi rakyat itu adalah konsepnya Rasulullah. Kita ini bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, diktator mayoritas. Kita bukan komunis. Kalau komunis itu proletar, begitu dia mayoritas diktator proletariat. Kita ra'iyah rakyat. Artinya apa? Kita bisa mimpin dan bisa dipimpin. Dan satu-satunya bangsa mayoritas muslim dunia yang bisa menerapkan konsep ra'iyah seperti zaman Rasulullah hanya muslim Indonesia. Loh ini nggak main-main, menerapkan konsep ra'iyah menjadi rakyat bisa berlaku. Akhirnya di Jawa yang tadinya yang nggak punya kedudukan apa-apa, para kawulo itu bisa naik kelas menjadi kulo, pidato. Di Melayu yang tadinya hamba sahaya itu harus tidak punya apa-apa karena dia harus patuh sama para raja, para patik ini tidak lagi punya kedudukan apa-apa yang namanya hamba sahaya. Begitu ikut konsep ra'iyah, para hamba sahaya naik kedudukan menjadi saya. Loh, ini sampean nggak sadar proses sosial seperti ini terjadi. Yang di Sunda para abdi yang tadinya nggak punya hak apa-apa punya kedudukan setara menjadi abdi mah. Yang orang Banjarmasin yang tadinya orang tertinggi adalah pangkatnya seperti para dewa, para pukulun, turun menjadi ulun. Itu semua karena ikut konsep ra'iyah. Arab nggak bisa, nggak berani menggunakan konsep ra'iyah, maka ditinggal Rasulullah. Saudi kembali menjadi kerajaan.
kerajaan. Beberapa negara di Arab kembali menjadi prinsip komunis. Kita di Nusantara mampu menerapkan sunnah Rasulullah yang namanya sunnah ra'iyah atau rakyat. Ini harus diingat. Makanya kalau sunnah yang enteng-enteng sih gampang. Orang sekarang bicara sunnah masalah jenggot itu gampang. Kalau kamu nggak cukur ya panjang, kalau kamu cukur pendek. Sunnah cingkrang mudah, kalau dipotong ya tinggi, kalau dibiarkan ya tuh. Apalagi sunnah kawin lagi lebih gampang. Sunnah-sunnah yang enteng itu diributkan sekarang. Sunnah yang paling berat menyatukan perbedaan dalam satu tanggung jawab. Makanya ra'iyah ini kalau ngumpul namanya musyarakah. Persekutuan antar yang berbeda-beda itu namanya musyarakah. Maka bahasa kita menyerapnya menjadi masyarakat. Saling melengkapi. Kiai sholat nutup aurat, tutup aurat bikinan pabrik. Yang punya pabrik kebetulan Cina, maka konsep musyarakah. Kiai tidak boleh marah sama Cina, karena kalau Cinanya pergi, kiainya telanjang. Loh itu jadi zaman kenapa kiai NU tidak dikit-dikit kafir, musyrik? Itu kamu pikir nggak punya landasan? Kamu pikir yang baru-baru itu yang keren, kafir, musyrik? Dia dosanya banyak, anti Cina tapi pakai handphone dari Realme Cina. Loh yang bisa. Kiai bikin masjid, terus berdirilah masjid, batunya dari Batam, pasirnya dari Batam, semennya bikinan pabrik. Ayo hitung. Bikin masjid wudhunya airnya yang mengelola PAM. Sampai di masjid pakai sanyo, pakai pipa, pakai keran produksi Mas Pion. Mau apa sampean? Loh itu makanya kita rukun di sini. Udah nggak usah ribut. Pergi haji, bayar ke bank. Ayo, apa sampean bisa pergi haji tanpa bank? Wong pilotnya nggak mau dikasih duit. Terus sampean mengatakan bank haram, ya nggak boleh haji sampean. Apalagi bank haram karena riba. Sampean kemana-mana masih pakai uang. Uang itu produksi bank, bukan bikinan KUD. Lu hati-hati sampean kalau bikin hujah, jangan main-main. Pergi haji kita ke bandara naik pesawat. Di Bandara Syarif Kasim, naik pesawat kita. Hang Nadim, kita pakai pesawat. Itu yang bikin perusahaan Airbus sama Boeing itu siapa? Perusahaan Yahudi. Tiba-tiba Yahudi bunuh semua Yahudi. Renang kita dari Balerang situ. Loh makanya kiai itu tidak dikit-dikit haram musyrik. Loh itu konsep musyarakah, saling melengkapi, maka kita punya bahasa masyarakat. Nah kalau kemudian kita bersepakat mengangkat kebersamaan dalam satu ikatan kepemimpinan, yang dipakai konsepnya adalah wasyawirhum fil amri musyawarah. Ini bahasa Al-Quran, musyawarah itu bahasa Al-Quran. Makanya begitu Ro'iyah mau musyawarah bebas sudah. Pengen jadi lurah daftar, pengen jadi DPR daftar, pengen jadi bupati daftar, mau keturunan siapa, mau anak siapa, golonganmu apa, bebas. Itu Indonesia. Akhirnya semua yang di sini punya harapan dan cita-cita yang sama. Yang cuman tukang cuci, yang cuman tukang ngelas, pada suatu saat kalau punya anak hebat, punya hak yang sama, kedudukan yang sama. Sebagaimana Bilal sempat menjadi muadzin, yang dipanggil adalah Abu Bakar, mantan juragannya. Loh, Islam itu setara. Makanya enak, daftar aja pengen jadi bupati, daftar. Cak Nur pengen jadi wali kota, daftar. Loh ya, loh. Semuanya sama. Setelah daftar cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dapat ya beli. Kalau punya duit. Tapi kalau punya NU segini banyak, ngapain beli? Pasti perjuangan besarnya untuk Nahdlatul Ulama. Ngapain sampai dibeli sama orang lain? Mending kadernya sendiri naikkan rasa bayar into oke. Ndangono iku nalar lho, itu terserah sampean. Aku kan ora wong Batam. Bareng ini aku mulai. Lho konsepnya musyawarah.
Enak, nggak ada lagi kami keturunan ora payu nek wis musyawarah, semua punya hak yang sama. Kita yang tadinya punya bapak siapa tukang cukur punya harapan yang sama. Enaknya ikut konsep ro'iyahnya Rasulullah. Karena yang nata itu dulunya adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Loh, maka Nusantara ini punya konsep wilayah, bukan teritori. Wilayah kenapa? Yang nata ini para wali. Jadi wali Indonesia itu wali-wali yang bisa bikin wilayah, yang mampu menciptakan baladil. Amin. Makanya sekarang banyak sekali wali-wali baru yang aneh-aneh. Ada wali Romero 70 kali segala macam itu wali model anyar itu. Yang nggak bikin wilayah, cuman sakti aja. Apalagi wali yang memadamkan api neraka gitu ya. Wali-wali anyar itu ya. Bagi saya sih wali biasa itu, nggak terlalu keren. Wali Indonesia keren karena bisa bikin wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah bedanya NKRI dengan yang lain. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita pakai Pancasila. Yang pertama tetap ketuhanan, tertinggi tetap Tuhan. Udah, kamu gak usah ngeyel. Setelah urusan Tuhan baru urusan manusia, karena dunia ini memang diserahkan sama manusia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia inilah pemimpin. Makanya dunia ini rejo karena manusia. Coba kalau dunia dulu diserahkan sama malaikat, sepi. Iya kan, nikah enggak, akhirnya nggak ada resepsi, nggak ada sound horeg. Sepi kan kalau malaikat, nggak ada warung, nggak ada apa, nggak ada warkop, nggak ada tawuran, sepi, nggak ada apa, Batam Center nggak ada, atau diserahkan ke iblis gitu, ya dunianya serem, gitu. Maka untung diserahkan ke manusia, jadi dunianya rame. Jadi dunia ini rame karena ada manusia. Coba, ini ada sound karena ada kuping manusia, ada bokong akhirnya melahirkan kursi, semua ini karena manusia. Lah manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan, manusia nggak bisa sendiri. Coba sampean hitung, sampean bisa hidup sendiri? Nggak bisa, mau bikin anak aja berdua, nggak bisa. Setelah itu kehidupannya bersama yang lain, yang kadang kita udah nggak ngerti dia ada di mana. Manusia menjadi pusat perputaran dunia dan manusia mendapatkan kehormatannya. Coba sampean hitung, coba sekali-sekali sampean berdiri. Ketika manusia berdiri, manusia akan tahu bahwa kepalanya ini menghasilkan siklus dunia. Ada yang namanya pabrik topi, triliunan asetnya. Ada yang namanya pabrik jilbab, ini triliunan. Makanya sampean kalau ngurus manusia itu enak. Karena manusia ini pusat kehidupan dan manusia nggak bisa sendiri. Berhubung sampean nggak pernah mikir manusia, hidupmu susah. Angger krungu menungso langsung mendelep, ngono. Padahal menungso itu kalau kamu urus, hidupmu enak. Enak loh, ngurus rambutnya manusia itu kaya. Karena yang satu bikin pabrik sampo, triliunan asetnya ngurus kepala manusia itu. Yang satu bikin semir, triliunan. Yang satu bikin gunting, sampai kemudian lahirlah barbershop di mana-mana, dilawan sama orang Madura bikin cukur Madura. Yang satu hidup dari rambut, kenapa? Karena bikin peditok. Duit semua di situ, sampai nggak kebagian karena nggak pernah mikir. Makanya PCNU, PBNU nggak punya duit karena nggak pernah mikir manusia. Mikirnya wedus toh. Aku itu manak loro blehol, ya entek wedusmu. Loh, muka manusia ini menghidupi ribuan manusia. Di muka perempuan ini ada pabrik skincare, triliunan. Dan kita nggak pernah tahu bangsa dan agamanya apa di situ. Turun ke sini pabrik celak alis, ke bawah sini ada pabrik Isido, turun dikit ada pabrik maskara.
Idepe ngebyok-ngebyok kaya idepe burung unta. Di sini ada pabrik namanya pabrik Soflen, kacamata, rumah sakit mata, dokter mata, menggerakkan dunia dalam persatuan yang berbeda. Turun sini ada pabrik blush on. Turun ke sini ada pabrik lipstick. Ke dalam dikit ada dokter gigi, pasta gigi, sikat, giginya monyong, ada behel. Bergerak semua roda kehidupan. Turun ke bawah sini ada cukuran jenggot. Turun sini ada pabrik syal, pabrik kalung, pabrik dasi. Turun ke sini baju. Ini triliunan aset konveksi, dari baju luar sampai baju dalam, dari singlet sampai BH, keluar duit semua di sini. Duit tok, tangan manusia menghasilkan triliunan. Pabrik kutek, pabrik manikur, pedikur, potongan kuku, cincin, gelang, jam tangan, ada yang 11 miliar punyanya Sahroni. Loh, duit semua, coba sama hitung. Loh, itu baru di sini belum turun. Di bawah pusar, duit tok itu bawah pusar itu. Ya Allah, itu uang semua di situ. Dan nggak bisa dikerjakan sendiri. Di bawah sini ada pabrik katok. Loh, jangan pikirannya jangan aneh loh sampean. Saya ini bukan kiai aneh-aneh, makanya rasional kita ini. Bawa pabrik katok, katok panjang, katok pendek, celana panjang pendek, underrok, leggin, simpak. Dulu zaman Romo Suryo ada simpak warnanya biru, bolong-bolong mereknya Sony. Itu kalau anak pondok pakai itu kok gudikan pun langsung ngelotok itu. Dunia bergerak semua dari situ, duit semua. Sampai akhirnya kita punya yang paling ujung namanya dubur atau silet itu. Itu duit semua. Lahirlah ada yang ngurus itu, bikin WC, mereknya American Style, mereknya Toto. Kalau sampean kan mikirnya jumbleng. Iya kan? Dari situ keluarnya terlalu lancar, pabrik Introstop, Diapet, Diatap, begitu macet dul kolak. Oh, itu duit semua, coba sama hitung. NO nggak punya salah satu urusan itu aja nggak punya. Ayo coba hitung. Begitu males cebok, pempes. Iya, bar cewek mambu, tisu basah. Belum yang depannya ini duit tok ini malahan. Lah iya, potong ini aja jatilan laku. Sound system laku, ngantarkan ini sound, resepsi. Ini gara-gara manuk tai laris kabehnya, bergerak semua. Lah itu makanya hidup ini ada persa, dan kita yang ngurus beda agama, beda suku, beda bangsa. Ayo, raimu itu yang bikin, maaf bukan raimu maksudnya, mukamu itu. Ini yang bikin orang Perancis ini. Kalau bedak sini orang udah nggak mau make, wong beras dideplok blunteng kabeh. Dunia bergerak semua manusia ini, coba. Sama hitung. Kita fair kita ini, ngitung semua, ayo coba. Lah ya, makanya Rasulullah kalau urusan persatuan bahkan agama pun bersatu. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khairan yang nakiroh maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka kalau ada manusia baik pasti bersama yang lain. Contoh sekarang yang sering tak contohkan, pengajian ini baik apa enggak? Terus kalau pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Ya kiainya. Pasti saya yang paling baik kalau pengajian ini baik. Lah ya duduknya aja di atas, Romo Suryo aja di bawah duduknya ini, karena ini orang baik ini. Minumnya lebih banyak, airnya 4. Ada larutan penyegar ini. Saya paling jengkel kalau ngaji dikasih minum ini saya nggak terima ini. Ini minuman suudon. Ini suudon, emang kiai panas dalam. Ya. Ini. Emang kiai panas dalam disuguhi larutan penyegar. Jengkel lagi kalau Pokari. Emang kiai kurang cairan. Ntar.
Itu nih. Makanya kalau pengajian ini baik, yang paling baik pasti saya, kiainya. Romo Suryo aja sambutan berhenti gara-gara saya datang kok. Karena menyambut orang baik. Lo Cak Nur yang anu aja di belakang sini kan ketemu orang baik. Loh, tapi saya nggak boleh mengatakan saya paling baik. Karena saya terlihat baik di sini diundang panitia. Kalau nggak diundang panitia saya nggak di sini. Kalau gitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang panitianya jelek. Loh, itu baru 2 udah ribut baik itu. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan semua, yang baik ya kami Kiai. Nah kenapa? Kami mau datang. Lah kalau nggak ada orang di situ ini bukan pengajian, cek sound. Mana ada baik itu di sini? Terus kata tukang anu lampu sama speaker, sus tukang sound, yang baik ya saya Kiai. Nah kenapa? Soundnya tak pateni buyar. Kata panitia coba patenono rata bayar. Duh, kata yang masang tenda, yang masang bridging ini kami ya yang baik. Kalau nggak tak pasang tenda nggak kelihatan dari depan. Iya. Padahal yang masang kayak gini biasanya sholatnya juga nggak terlalu rajin. Duh, ya Allah, nggak ada baik kok berdiri sendiri coba. Makanya orang kalau baik itu jangan merasa paling baik karena baik nggak pernah berdiri sendiri. Loh enggak, iya betul. Enggak lemulano. Sampean cantik seperti itu karena apa? Ada suami yang pengen sampean kelihatan cantik. Jadi walaupun suamimu jelek menyebabkan sampean kelihatan cantik. Kalau suamimu terlalu ganteng kamu gak kelihatan cantik. Nah iya. Lah Cak Nur itu bojone masih ayu kayak apa? Wong Cak Nur ganteng tadine ya tetep gak. Ane kaya kula ngono ya bojo kula elek didik wis ketok ayu wong kula elek. Romo Suryo ini mau cantik kayak apapun istrinya, ya tetap harus bersaing wong Romo Suryo ganteng. Loh itu kan kelas-kelasan. Ane ngene-ngene iki ngono ya. Pemene gareng wong sanene. Loh, dunia ini loh itu benar. Loh makanya nggak bisa orang mengklaim saya paling baik. Nah, karena manusia nggak bisa berdiri, dia harus bersatu. Maka manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Tapi orang menerima persatuan butuh kesetaraan. Kalau orang nggak setara, susah untuk diajak bersatu. Maka kesetaraan menjadi landasan persatuan. Maka kesetaraan yang harus ada menjadi penopang persatuan adalah kerakyatan. Maka kerakyatan mutlak dibutuhkan untuk menopang persatuan. Setara tanpa raja, tanpa hamba semua setara, tanpa hamba sahaya setara semua. Makanya di depan konsep ro'iyah kok dikit-dikit kami turunannya ora payu itu prei. Nggak ada di situ sudah karena begitu ro'iyah. Kalau kamu pengen punya keturunan yang hebat ya bikin nasib yang hebat. Kamu punya nasib, ya punya nasab. Kalau nggak punya nasab, ya bikin nasib. Enak semua punya kesetaraan. Makanya konsep ro'iyah kerakyatan itu mutlak. Tapi orang bisa menerima kesetaraan butuh hati yang jernih. Hati yang jernih diliputi nilai ketuhanan. Nah, hati yang jernih diliputi nilai ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Ayo, orang yang hikmahnya benar pasti bijaksana. Dia bisa menerima, oh sama sana sini sama. Kalau orang hikmahnya nggak benar, nggak menerima konsep kesetaraan, dia bijak sini. Iya keluarganya, kelompoknya yang diurus. Buka kamus bahasa Indonesia, bedanya bijaksana sama bijak sini. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan. Orang yang bijaksana bisa diajak musyawarah karena dia nggak merasa benar sendiri, maka permusyawaratan bisa. Dan orang dengan hikmah dan kesetaraan yang benar, permusyawaratan bisa, maka dia bisa menerima perwakilan, mau diwakili dan bisa mewakili. Orang kalau hikmahnya nggak bener, nggak mau diwakili, disuruh berhenti jadi ketua RT, bikin RT
baru. Di Nahdlatul Ulama ada seperti itu. Oh dilereni dadi banom, gawe banom anyar. Nah itu ndak boleh, itu nggak bijaksana, itu nggak menerima hikmah yang bener. Makanya hati-hati sampean. Leren tadi RT, gawe RT anyar itu ya nggak menerima perwakilan, maunya mewakili nggak mau diwakili. Baru tercipta keadilan wa syai'in fi mahallihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Nah untuk kebutuhan itu maka Nahdlatul Ulama berdiri untuk apa? Untuk agama, bangsa dan negara. Makanya ketika para wali mewariskan wilayah diganggu Belanda, NU keluar membela wilayah, bahkan dengan Belanda mengeluarkan resolusi jihad 22 Oktober 45. Maka sampai hari ini santri-santri selalu NKRI harga mati, karena ditinggalkan oleh para wali wilayah. Kita jaga wilayah, kalau enggak NKRI harga mati, kalau yang NKRI-nya pecah kitanya yang mati. Lah itu makanya Banser. Dan ketika santri NU mengatakan NKRI harga mati, itu enggak omong tok, modal. Satu-satunya organisasi yang masih memberikan modal untuk NKRI, untuk menjaga persatuan, menjaga keutuhan NKRI adalah Nahdlatul Ulama. Buktinya apa? Loh kita kayak bukti. Apa buktinya? Ya, Indonesia dengan konsep berbeda-beda tapi bersatu dalam satu tanggung jawab, butuh ada yang ngikat. Jangan sampai Indonesia ini pecah, tercerai berai. Maka tanggung jawab agama menjaga persatuan, jangan sampai agama menjadi landasan perpecah. Makanya santri terutama NU kalau berdoa itu masih bareng-bareng untuk menjaga persatuan. Agama kalau masih bisa dipakai landasan persatuan, kita pakai, jangan sampai membuat kita tercerai berai. Doanya yang lain sudah sendiri-sendiri, kita masih doa bersama. Yang dongo kiai ini santri nih, amin. Itu lambang persatuan. Amin. Begitu kiainya kelamaan santri, amin. Kiai santri ini paham, itu akhirnya kiainya walhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang doa kok semakin banyak dibawa ke alun-alun Batua Aji, namanya istighosah kubro. Begitu istighosah, persatuan terjaga, roda ekonomi berputar, bakul jajan keluar semua, seluruh ro'iyah keluar, ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Loh ayo delok. Maulid, siapa yang hari ini masih membangun persatuan menggunakan maulid Nabi? Nahdlatul Ulama. Tiap RT bikin, tiap cabang bikin, MWC bikin, dibiayai sendiri. Sehingga persatuan terjaga, roda ekonomi berputar. Sak Batam itu selama bulan Maulid itu berapa miliar yang dikeluarkan oleh NU dan santri untuk merawat persatuan bangsa dan negara. Coba itu kalau dibebankan ke wali kota, bangkrut wali kota. Ayo, coba kalau itu dibebankan menjaga seperti itu kepada polisi, bangkrut Polres. Ayo, MUI dibebani kayak gitu, bangkrut anggarannya sampean. Tapi santri tenang, tetap menjaga itu mulutan. Sak kampung paling hendak itu aja 50 juta habis sekali peringatan Maulid Nabi. Itu belum sangune kiai ini. Loh, malam hari ini berapa yang dikeluarkan oleh Batu Haji untuk menjaga kerukunan seperti ini? Ayo, berapa? 170 juta. Urung sangune kiai ini. Loh, ini artinya apa? Kita ini sedang merawat persatuan. Coba, ada sholawat, kita masih menjaga persatuan, sholawat bareng sesuai dengan seleranya masing-masing. Yang selera santri ya tadi itu, marhaban ya nurul aini, marhaban jadal khusaini, la marhaban. Ini seleranya santri.
Kalau seleranya ibu-ibu ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik dadadeng dadadeng. Ya Rafi'asya Anfatayyaji Ya Uwailal Ju asli itu. Ya Uwailal Jud duhai senangnya neng loh itu ya. Yang suka lagu India ya Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabb. Loh nyantol, bapak wis gak nyantol belas sih. Kesuwen nang kebun. Tumhi ho mate, harui tumhi ho. Itu India. Yang suka lagu Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Anglia numpak. Doh ya lah ya. Yang lagi putus cinta, ya Nabi salam, ya Rasul. Ya Habib salam salawatullah. Ya narap cerita karo sapa lho itu Jawa. Yang orang Sunda ya gaya Sunda. Ya Rasulullah salam salamun alaik. Ya janibati wadaraji Adfataya jiratal radal alami ya hailal ju eslilin macece kalapa muda. Loh kan itu lagi. Loh kan. Tapi begitu yang sholawat kok tambah banyak dibawa ke alun-alun Batu Aji lawat, semua ikut seneng. Dodol bakso payu apa aja laku, slayer laku, gendero laku, apa aja laku. Loh, ini merawat persatuan. Ada orang mati sing masih kumpul itu Kiai San 3 hari, 4 hari akhirnya ayam laku, besek laku, anggur laku, semuanya laku. Loh, sampai kemudian ziarah bis pariwisata lah, laku nyambut tamunya para wali, jual nasi laku, jual katok laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali loh. Roda ekonomi berputar. Coba, terus di makam-makam para wali rukun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum rampung ada rombongan teko. Kiai ini nom sallallahu ala Muhammad sallallahu, enggak ada, terus gantian mas, enggak ada. Bahkan kadang yang la ilaha illallah sallallahu ikut ke situ karena ini lebih kencang. Macem-macem. Tiba-tiba ada yang ngawiti ingsun larasyiran, urung rampung wis teko meneh. Ibadallah rijalallah ghizuna li ajlillah akunu aunana lillah azanallah bifadlillah. Urung rampung wis ana sing teko nggawa megapun. Rombongan dari Batu Aji ditunggu di bis. Ngene ya rukun. Dari Sagulung ditunggu di bis. Apa mau? Racek besi apa? Tembesi. Loh, ini rukun. Gitu. Terus kiai-kiai akhirnya berziarah rukun. Terus kiai-kiai untuk menjaga agar agama ini tidak terkontrol. Karena agama ini wasitnya adalah Tuhan Allah wasitnya. Kalau ribut masalah tanah BPN, ribut masalah istri, pengadilan agama. Lah kalau ribut masalah Tuhan, makanya orang kalau bertuhan disuruh jaga. Nah kiai itu makanya santri kalau punya kiai dibagi 2, ada kiai sakti, kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti.
Makanya kalau ngaji nggak usah dibatasi, bisa diinterupsi. Nah kiai yang paling sakti itu siapa? Kiai kalau khutbah Jumat itu nggak ada yang berani menangan itu. Kalau sudah ittaqullah, suka nggak suka kamu mesti dengerin gini ittaqullah. Loh makanya kiai kalau khutbah ini biar nggak ngawur, karena dia absolut nggak terbatas. Maka kemudian dibatasi. Apa yang membatasi kiai? Adalah teks sama tongkat. Kalau baca teks ya sopan ittaqullah, ittaqullah. Sama suruh pegang tongkat biar tangannya nggak gini-gini. Tapi begitu teksnya nggak ada, tongkatnya nggak ada, saudara Prabowo ya gitu akhirnya. Nah ini yang terjadi, makanya kalau cari yang koclok-koclok itu lihat aja masjidnya mesti nggak ada tongkatnya itu. Ini bicara strategi agar agama ini mampu menjadi jalan keluar kebaikan. Lo akhirnya Nahdlatul Ulama ngerawat itu. Makanya kemarin ketika ada yang ganggu NKRI dengan terorisme, Nahdlatul Ulama paling depan. Tapi setelah pemilu ya sudah, itu urusan yang lain. Nanti kalau kemudian Nahdlatul Ulama sudah punya calon pemimpin pasti didorong bareng. Tapi bisa mimpin dan bisa dipimpin. Nggak harus kemudian selalu mimpin, enggak ya gantian. Cak Nur begitu nggak bisa mimpin ya gantian istirahat. Nanti kalau waktunya mimpin lagi ya maju lagi. Nah ya gitu aja, nggak usah repot. Iya, Romo Suryo waktunya mimpin ya maju, waktu istirahat ya mundur, nanti maju lagi. Nah ya nggak apa-apa. Loh, itulah Indonesia. Loh makanya Nahdlatul Ulama ini selalu jadi jalan keluar kalau bangsa lagi buntu. Karena apa? Nahdlatul Ulama membiayai persatuan dan tetap membangun kerukunan. Makanya ketika Covid semua nggak ada yang bisa nahan, ya cuman kiai. Karena apa? Covid masalahnya adalah kerumunan, dan kerumunan terbesar di Indonesia itu adalah sholat Jumat atau tarweh. Maka polisi juga nggak bisa menghentikan Jumat kecuali kiai. Maka kiai tolong dong hentikan sholat Jumat. Nah kiai ya enak, nggak datang gitu aja Jumatan kan nggak ada imamnya. Makanya begitu kiainya bilang besok gak usah Jumatan, siap kiai katanya. Lah kenapa? Aku rata kok ya orang sing imami katanya. Habis itu kiainya disuruh pidato masalah Covid. Ya kiai mana ngerti Covid, akhirnya pidato. Saudara-saudara, ini zaman digital, zaman akhir. Manusia dengan medsos bisa ngomong apa saja dan bisa buka apa saja. Mulut bisa ngomong apa saja, jempol bisa ngetik apa saja. Maka dosa manusia digital diazab oleh Allah. Mulut harus pakai masker, tangan pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Nah akhirnya, lah ini loh. Jadi mohon maaf para pemimpin daerah, kenapa sih NU ini masjidnya jelek? Ya, kadang itu pesantrennya jelek. Ya duitnya sudah habis untuk begini-begini ini. Lah kalau yang lain ya kaya semua, mulutan enggak, ada orang mati yang enggak ngapa-ngapain, gelundung noplung gitu ya. Duitnya awet, utuh, maka sekolahannya besar, masjidnya besar, tapi duitnya santri habis untuk merawat bangsa dan negara. Maka gantian sekarang kewajiban negara adalah memberikan subsidi silang yang sudah diberikan oleh santri. Kalau dikasih, kalau enggak ya kita hidup sendiri mandiri aja. Loh kita aja kok susah. Karena kalau nanti NU sudah mulai bikin kekuatan ekonomi, enggak ada lawannya. Iya ini kan masih belum ke situ. Coba 160 juta orang ini NU ini. Kalau tiba-tiba bangun gerakan ekonomi, Amit Sewu ini, bikin DAU, dana abadi umat, 1 tahun 1 juta per kepala. Atau 5 tahun 1 juta per kepala, terkumpul uang 160 triliun. Ayo, jadi nggak main-main kalau sudah menjadi gerakan ekonomi. Ini belum. Kalau kita sudah main menjadi gerakan ekonomi, nabung 1 juta per kepala selama 5 tahun, nggak susah. Ada uang 160 triliun. Kalau 2 kali bikin DAU berarti ada 1.200 triliun. Kalau 10 kali sampean bisa hitung. Kalau mau nekat taruh aja di bank BUMN, bank negara. Begitu macam-macam duitnya ditarik, gagal clearing, negaranya konslet. Loh itu mau.
Loh ini belum, makanya nyantai aja, tenang. Kita masih menjaga bangsa dan negara. Makanya Nahdlatul Ulama dalam harlah ke 100 tahun ini tidak jauh-jauh, masih seperti dulu. Apa? Al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Maka ini mengingatkan kita semua bahwa kita masih punya konsep menjaga bangsa dan negara. Dari apa? Dari disintegrasi, dari perpecahan, dan dari rongrongan. Karena apa? Kalau negara sampai keamanan bangsanya terancam, manusianya rusak, agamanya rusak. Arab di Suriah, manusianya baik, agamanya baik. Tapi kenapa dua-duanya rusak? Tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Kenapa di Afghanistan manusianya baik, agamanya baik, dua-duanya rusak? Karena tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Kenapa di sini manusianya kecil-kecil, pesek-pesek? Kita mampu membangun bangsa dan negara yang bagus sehingga agama berjalan. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqi ujibu zurra al-yaghidha bihumul kufar. Tanaman Islam yang di sini tumbuh betul menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa ketika mendominasi pasar. Orang sholat paling banyak di Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia, dan organisasi Islam terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Lah itu makanya tenang aja. Sekarang lagi hiruk pikuk, ya itu hiruk pikuk aja, nggak apa-apa, biasa. NU itu biasa dari gegeran menjadi gergeran, itu kan udah biasa dari dulu. Ini kayaknya apa? Ternyata nyantai aja. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing. Yang penting masih tahlilan, masih yasinan, masih manakiban, udah. Ada orang mati sudah ada yang ngurus, ada di pojok gunung mati ada yang ngurus. Tapi bahwa kesetiaan santri untuk menjaga manusia dan agama, kita sudah membuktikan mulai dari membangun pendidikan, bahkan kita pernah berperang melawan penjajah. Itu Nahdlatul Ulama. Tapi begitu merdeka, serahkan sama Bung Karno, serahkan sama Bung Hatta. Sudahlah, beliau-beliau yang akan memerdekakan bangsa Indonesia, santri yang berperang. Setelah merdeka, serahkan kepada TNI, Polri. Itu santri. Nggak pernah terus ngotot harus kita gitu. Enggak, udah deh. Biasa aja. Nah, itulah. Maka harlah ini menjadi mengingatkan kita kenapa santri itu selalu NKRI harga mati, NU NKRI harga mati. Karena kalau NKRI-nya buyar, rakyatnya yang mati. Nah kalau rakyatnya mati, terus Islam mau berkembang di mana? Wong manusianya mati. Nah kenapa kemudian kita membangun kerukunan dengan kelompok? Ya karena memang manusia gak bisa hidup sendiri. Ya itu loh. Makan saja doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Itu kan, ya makanya bareng-bareng sing nandur sopo, yang punya sawah siapa, yang bikin rice cooker siapa, yang bikin bumbu siapa, yang bikin garam siapa, habis makan ngambil anggur merah, anggur hijau, berarti itu negara karena dia impor, berarti Menteri Perdagangan, ada eksportir, importir, kesepakatan barang masuk, ada bill of lading, letter of intent, jaminannya obligasi dari Bank Devisa New York punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi di Amerika. Jadi makan saja ada peranan orang Yahudi. Makanya kiai ini tenang kok ketemu dengan kelompok ini nggak dikit kafir musyrik gitu. Nah yang baru-baru itu nggak ngerti itu, bahwa konsep bangsa dan negara kita adalah menduplikasi apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Loh belum. Loh, kiai itu kalau ngaji pembukaan selesai mesti amma. Saya tadi udah amma ba'du belum? Lah ya ini baru amma ba'du. Baru selesai muqaddimah, belum mulai ngaji. Loh ya belum, lo jauh-jauh dari Jogja masa jam segini selesai, gak seru. Ya tapi ini muqaddimah aja, besok kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Yes, mudah-mudahan semua barokah, manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu, jangan pulang dulu, minta doa sama Rois Surya. Monggo.